Hai, kembali lagi pada channel Bimbel Chip bersama Miss Fitri. Pada kali ini saya akan membahas tentang menentukan usaha pada bidang datar pada lantai licin. Jadi terdapat sebuah gambar di mana sebuah benda yang ditarik dengan gaya sebesar F yang nilainya 10 Newton. Benda tersebut ditarik dengan membentuk sudut 53 derajat. Jadi jika benda berpindah tempat sejauh 5 meter dan benda bergerak pada bidang datar licin, maka gaya gesek pada soal ini diabaikan. Yang ditanyakan berapakah besar usaha pada gambar di atas. Jadi pada soal diketahui sebuah benda ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Jadi ini bendanya ditarik pada bidang datar licin, pada lantai licin, ditarik dengan gaya F sebesar 10 Newton, kemudian membentuk sudut sebesar 53 derajat. Benda berpindah sejauh S 5 meter. Yang ditanyakan berapa besar usaha atau W-nya. Jadi persamaan ini kita lihat bendanya bergerak sepanjang bidang datar atau sepanjang sumbu X. Jadi dari sudutnya nampak jika sudutnya ini ketemu dengan sisi samping dan sisi miring. Jadi persamaan dari samping bagi miring atau sami itu adalah cos. Jadi persamaannya adalah F cos alfa kali S. Jadi gayanya sebesar 10 Newton cos 53 derajat dikali dengan S. Jadi 10 kali cos 53, 3 per 5 dikali 5. 5-nya bisa kita coret, jadi 10 kali 3 adalah 30 Joule. Jadi jawabannya adalah 30 Joule. Soal ini kita akan mengetahui berapa besar usaha pada gambar di atas jika benda bermasa 20 kg ditarik oleh gaya 40 Newton dan membentuk sudut 37 derajat. Gaya gesek tidak diabaikan pada soal ini karena kita akan menentukan besar usaha pada bidang datar kasar, jadi ada gaya gesek pada gambar dan memiliki koefisien gaya gesek kinetik sebesar 0,5. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita gambarkan terlebih dahulu benda bergerak pada lantai yang kasar, kemudian ditarik dengan sudut alfa sebesar 37 derajat. Jika gaya yang bekerja atau F sebesar 40 Newton, kemudian benda berpindah sejauh S 10 meter, maka berapakah besar usahanya? Jadi kita tidak mengabaikan gaya gesek pada soal ini. Jadi untuk menentukan besar usahanya atau W-nya, W sama dengan kita perhatikan untuk gaya luarnya F itu ke arah kanan, jadi arah gaya geseknya akan ke kiri FK. Jadi dalam hal ini untuk persamaan usahanya kita gunakan rumus F positif karena ke kanan dikurang FK untuk gaya gesek kinetik dikali dengan jarak. Tapi berhubung karena gaya gesek kinetiknya belum ada, jadi kita terlebih dahulu cari gaya gesek kinetiknya. Jadi alfanya diketahui adalah 37 derajat. Jadi M-nya diketahui adalah 20 kg. Jadi untuk menganalisis persamaan dari gaya normal, kita lihat sigma F sama dengan 0. Untuk gaya yang bekerja searah dengan gaya normal ada N ke atas, vektornya positif, ditambah F sin alfa dikurang W sama dengan 0. Jadi persamaan gaya normalnya adalah W kurang F sin alfa. Jadi N sama dengan W adalah M kali G dikurang F sin alfa. Jadi N masanya 20 kali 10 dikurang 40 sin 37 derajat. Jadi N sama dengan 20 kali 10, 200 dikurang 40 kali sin 37, 3 per 5. Jadi besar gaya normal adalah 176 Newton.
Kemudian kita analisis untuk gaya gesek kinetik yang bekerja, rumusnya adalah mu K kali N. Mu K-nya adalah 0,5 kali 176 Newton. Jadi hasil untuk gaya gesek kinetik 88 Newton. Karena di sini ada besar gaya luar yang diberikan adalah 40 Newton ke arah kanan, berarti gaya geseknya ke kiri, jadi minus FK. Jadi hasilnya nanti adalah minus 88 Newton. Kemudian kita akan mencari berapa besar usahanya. Jadi dari rumus W sama dengan F dikurang FK, kita kali dengan jarak. Jadi F-nya yang bekerja adalah 40 Newton. Nah, FK-nya tadi kita peroleh minus 88 dikali besar jarak yang diketahui adalah 10. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 1280 Joule. Soal berikutnya, bagaimana menentukan usaha pada bidang miring di lantai licin. Jadi diketahui pada gambar berikut, masanya adalah 10 kilogram dan jarak yang ditempuh benda untuk meluncur sampai dasar tanah itu adalah 5 meter. Jika benda bekerja pada lantai licin, maka gaya geseknya diabaikan. Jadi yang ditanyakan berapa besar usahanya. Jadi untuk soal berikutnya, diketahui W sin alfa. Jadi benda bergerak searah dengan W sin alfa. Jadi jika massa benda adalah 10 kilogram dan memiliki sudut alfa 53 derajat dan besar perpindahan benda untuk sampai ke dasar itu adalah 5 meter atau S-nya adalah 5 meter. Berapakah besar usaha? Jadi gaya geseknya diabaikan karena benda bergerak pada lantai yang licin. Jadi kita gunakan rumus W sin alfa atau bisa diganti dengan F sin alfa kali S. Jadi F-nya itu adalah gaya berat sin alfa kali S. Gaya beratnya M kali G sin alfa kali jarak. Jadi massanya 10 kali 10 sin alfa 53 derajat kali jaraknya 5. Jadi 100 dikali sin 53 derajat itu 4 per 5 kali 5. Ini dicoret, jadi 100 kali 4, 400 Joule. Demikian untuk materi dari menentukan besar usaha pada benda. Untuk materi berikutnya akan kakak jelaskan pada saat les. Terima kasih.